Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini tadi habis pelajaran apa? Tolong segera. Habis Apa? Bahasa Inggris? Inggris. Oh ya, oke. Segera dicek kesiapan untuk belajar, bukunya ditaruh di atas meja ya. Kemudian untuk smartphone-nya tolong diletakkan di meja Pak Guru dulu. Nanti nggo dolanan wae malah. Ya, Oke, Pak. ya oke. Pak. Sudah ya. Oke, Pak. ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Masuk Pak. semua ya. Semua. Alhamdulillah. Pak. Oke, sudah siap ya. Walaupun di jam terakhir ini kita harus tetap semangat. Oke? Siap, Oke, Pak. Siap, Pak. ya, harus siap dong. Ya, agar lebih semangat lagi, Bapak punya satu yel-yel ya. Mungkin atau biar kita lebih semangat. Ya, Ya Pak. Pak. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa. Oke. Pak. Tepuk hebat. Hebat, Hebat. hebat, Hebat. hebat, Hebat. hebat, Hebat. hebat. Oke, ya berarti kita sudah siap mulai pelajaran untuk hari ini di jam terakhir ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Nak Sahrul diajak teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar ya. Ya, Pak. Siap gerak. Berdoa mulai. Amin. Amin. Berdoa Oke. selesai. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan nanti dalam proses pembelajaran kita akan lancar dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti biasa kita murojaah untuk hari ini. Kita memurojaah hafalan kita surat Al-Kausar. Sadaqallahul Adzim. Pahlawan itu siapa? Bung Tomo. Bung Tomo. Ya. Jenderal Sudirman. Yang lain, oh iya, Jenderal Sudirman. Ya, jadi Jenderal Sudirman ini adalah tokoh yang sangat Bapak kagumi. Karena apa? Beliau itu selain pejuang kemerdekaan negara Indonesia. Jadi harus tahu, jangan sampai tidak tahu itu. Iya, Pak. Pak. Kemudian hari ini kita akan belajar tadi di awal itu kita sudah sampai bab 4 yaitu adalah apa? Hidup lapang dengan berbagi ya. Kali ini adalah subbahasanya mengenai zakat. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah ya siswa dapat menganalisis cara menghitung zakat fitrah yang benar sesuai dengan standar syariat. Itu jadi tujuannya itu kita juga harus apa? Mengetahui bahwa zakat itu adalah bagian dari rukun apa, teman-teman? Rukun Islam, Pak. Nah, rukun Islam. Jadi memang ada hubungannya dengan kemarin yang pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang bab sholat ya, teman-teman ya. Oke, kemudian hari ini Bapak itu di rencana kegiatan kita untuk belajar agar tidak ngantuk. Saya berikan masalah itu, kemudian yang terakhir adalah presentasi. Jadi itu nanti tolong kalian bantu Bapak ya untuk memecahkan masalah tersebut. Karena apa? Saya yakin kalian bisa seperti itu. Kemudian lah, masalahnya apa Pak? Ini masalahnya ini. Jadi ada problem itu Pak Ahmad adalah seorang petani yang tinggal di sebuah desa. Apakah ia harus membayar dengan beras atau uang? Dan bagaimana cara membagikan zakat tersebut kepada yang membutuhkan di desanya? Nah, jadi Pak Ahmad itu bingung. Ada yang setuju mau membantu ini? Setuju semuanya ya? Setuju, Setuju, Pak. Pak. Setuju, Pak. Oke.
Kalau setuju berarti kita segera buat kelompok diskusinya. Yang pertama untuk kemudian di kelompok 3 ada Mas Utoko, ada Mbak Sriwinarsih, ada Mbak Robiah, Mbak Rizky, dan Mbak Siti Aminah. Tolong diingat itu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Siap, Ya, Pak. Pak. Tuh, masih bingung dengan soal yang harus diselesaikan itu? Ya, kalau masih bingung, coba lihat ini. Ini ada sedikit referensi, selain di buku yang sudah kalian bawa, insya Allah di situ nanti sudah ada jawabannya yang akan memudahkan kalian dalam menganalisanya. Oke, bisa kita mulai ya. Tolong diperhatikan. Ya, Pak. Semua udah tahu belum apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri. Bu, simak videonya biar tahu lanjut. Kamu udah balik, udah punya harta. Wah, mau istirahat lagi. Ya, jadi gini, ada sebuah persoalan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah ini, mungkin antara Mbak Jimmy sama Mbak Robiah itu, apakah sama pengeluaran zakat fitrahnya, itu tergantung dari bahan pokok yang mereka konsumsi. Kenanya berarti kan beda. Jadi setiap mungkin anggota keluarga atau yang ada di desa itu berbeda-beda dan bahan pokoknya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang bahan pokoknya kurma, mungkin ada gandum, mungkin ada jagung. Nah, itu tergantung bahan pokok daerahnya masing-masing. Kita lanjutkan ya. Kemudian Iya, Pak. adalah setelah masuk bulan Ramadan sampai dan sebelum sholat Idul Fitri. Yuk siap-siap biar tidak terlambat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Nak Syahrul. Tepuk tangan dulu dong buat Nak Syahrul. Nah, itu ya. Jadi ada berapa golongan tadi? 8. 8, Pak. Sebut. Segera teman-teman berkumpul dengan kelompoknya dan menyelesaikan ini. Waktunya berapa? 20 menit cukup? 15 menit. Oke, 15 menit atau 20 menit? 10, Pak, biar cepet 10 pulang. menit? Oh Ya. iya, oke. Pak. 10 menit ya waktunya ya. Nah, Iya, Oke. Pak. Oke, sudah ya teman-teman ya? Sudah, Sudah Pak. selesai ya? Pak. Nah, Sudah sudah selesai. selesai. Oke, kemudian tolong bacakan hasil dari kelompok 1. Toko tolong dibacakan hasilnya, Mas. Untuk kelompok 3 itu jawaban kami, Pak Ahmad memutuskan untuk membayar zakat dengan kombinasi, Pak. Yang separuh menggunakan beras, kemudian yang separuh lagi menggunakan uang. Untuk Oh, yang itu ya. beras itu 2 orang anggota keluarganya, kemudian sisanya untuk 3 orang anggota keluarganya itu dibayar menggunakan uang. Jadi 2 orang anggota keluarganya itu jumlahnya 6 kilogram 6,25 kilogram beras, Pak. Kemudian untuk yang 3 anggota keluarganya itu membayar dengan uang jumlahnya 90.000, Pak. Itu, Pak, dari kelompok Oke, kami. terima kasih Mas Utoko. Beri tepuk tangannya untuk Mas Utoko ya. Oke. Ya, dari ketiga kelompok tadi, ada yang salah tidak, teman-teman? Mbak Robi, ada yang salah nggak dari ketiga kelompok tadi? Apa ya, Pak ya? Benar semua ya? Kayaknya benar semua loh, Pak. Gitu. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa semua alternatif itu bisa dipertimbangkan dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungannya siapa, Pak? Ahmad. Namun Pak Ahmad juga harus mempertimbangkan atau memastikan bahwa zakat yang diberikan itu
sudah diterima kepada yang berhak, ya, kepada 8 golongan yang telah disebutkan oleh Nak Syahrul tadi. Jadi pemilihannya itu tergantung situasi dan kondisinya. Karena apa? Zakat fitrah ini mungkin bisa kita salurkan kalau di Indonesia ini ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Secara garis besarnya bahwa ibadah itu semua itu sangat mudah dijalankan. Islam itu selalu memberikan solusi seperti kita ketika sedang bepergian jauh, sholat pun boleh di jamak, boleh di qashar, seperti itu. Makanya kita sebagai orang Muslim yang taat itu jangan sampai kita melalaikan ibadah kita. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian, ya oke, dari hasil diskusi kalian tadi, bagaimana perasaan kalian? Angel orang golek jawaban kuwi. Sulit Agak atau susah, tidak? Pak. Agak susah ya, iya. Susah. Mungkin karena itu adalah baru awal ya kalian mengetahui ini. Tetapi nanti kalau kita sudah terbiasa melaksanakan itu, insya Allah akan mudah. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian sebelum diakhiri ini, tolong dikerjakan ya. Iya. Nah ini nggak ada yang remedi nih. Ya, alhamdulillah. Berarti Ibu-ibu apa semua, yang Pak. Jadi disampaikan nggak remedi, Pak. tadi sudah paham belum? Sudah paham ya? Sudah, Ya. Pak. Alhamdulillah. Berarti ini tinggal kita melaksanakan pembelajaran pengayaan saja. Memang kalau di kelas ini itu semuanya jenius-jenius ya, intinya inti. Itu jadi tolong dipertahankan. Jadi soal remedial Pak Koles ini ngandang nggak jadi tak kasihkan ya. Oke, itu. Kemudian kesimpulan dari kita belajar ini tadi apa? Tolong Mbak Naili bisa menyimpulkan dari pelajaran kita ini. Pelajaran kita tadi itu membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah kewajiban dari agama kita yang memiliki banyak sekali manfaat, baik bagi individu juga masyarakat. Seperti itu, Pak. Jadi refleksi dari pembelajaran ini kita itu harus bisa ya melaksanakan perintah Allah itu dengan baik, kemudian kita menjalankannya dengan ikhlas, insya Allah kita menjadi hamba-hambanya yang apa? Yang soleh dan solihah. Gitu. Kemudian yang terakhir dari Bapak ini tugasnya karena dari Pak Kolis itu membuat laporan. Jadi membuat laporan untuk apa? Wawancara kepada panitia zakat yang berada di desa kalian. Itu ya, itu sudah saya unggah di Google Classroom, nanti petunjuknya di sana, tolong didokumentasikan juga ketika kalian wawancara. Paham teman-teman? Ya, Paham, Pak. Ya, Di oke. foto itu Pak dokumennya, pakai foto. Ya, di foto nanti ya, disisipkan foto juga ya. Siapa? Ya. Oke. Ya, Oke. Pak. Pak, ya. Ada pertanyaan Pak. dulu sebelum diakhiri? Tidak, Pak. Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Dan nanti sebelum pulang, tolong teman-teman sholat jamaah dulu di sekolah. Jangan sampai mendahului pulang seperti kemarin-kemarin ya. Tuh, Jimmy itu sering mendahului Mbak Jimmy cah. Ayo, ampun nggih, sholat itu wajib. Ya, Sejak jangan Robiah, sampai Pak, saya, Pak. bolos. Tuh, Sejak Robiah, nah, Mbak Robiah IS. juga. Ya, Tuh, ciloknya ingat suka ya. rugi ya, Pak. Jadi aku beli cilok Nah, dulu. makanya segera dikondisikan. Gitu ya teman-teman ya semuanya ya. Ya, Pak. Ya ya, nggak ada yang ditanyakan untuk hari ini. Kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berdoa kafaratul majlis bersu ilahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Pak Nurholis.